Persona branding diperlukan untuk membangun citra diri di hadapan publik. Maka dari itu, harus dibentuk dengan hati-hati. Persona branding bisa diartikan upaya seorang individu dalam memasarkan karir, pengalaman, dan juga dirinya sendiri sebagai sebuah merek. Dalam dunia bisnis, persona branding sangat diperlukan dan memiliki pengaruh kuat. Bisa dikatakan, hal ini membantu individu lebih mudah dikenal dan dipercaya oleh orang lain. Persona branding dibentuk dan didasarkan pada nilai yang tertanam dalam diri individu tersebut. Apa saja definisi, tujuan, dan strategi persona branding? Let's talk about it. Definisi persona branding. Menurut Farko Suswiyanto Raharjo dalam buku The Master Book of Persona Branding merupakan cara seseorang untuk mengambil kendali penilaian orang lain atas diri individu tersebut. Persona branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki seseorang. Aspek ini meliputi kepribadian, kemampuan, nilai, serta persepsi positif yang ditimbulkan atau ada dalam diri individu. Dalam buku Mengenal Persona Branding Terlengkap, karya Muhammad Adam Hussein, dijelaskan definisi persona branding menurut Ronald Susanto adalah suatu proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap aspek yang dimiliki individu. Di antaranya, kepribadian, kemampuan, nilai, serta stimulus yang menghasilkan persepsi positif di masyarakat, sehingga dapat dijadikan alat pemasaran. Tujuan persona branding dikutip dari buku Sharingmu, Persona Brandingmu, karya Muhammad Fadol Tomimi. Persona branding bertujuan untuk memikat serta membangun kepercayaan orang lain terhadap diri individu tersebut. Sebagai media untuk mempengaruhi orang lain mengenai persepsi individu dan juga mengenalkan keunikan serta kemampuan individu tersebut yang jauh lebih unggul dibanding lainnya. Menurut Rita Srihasnita dan Dharma Setiawan dalam jurnal strategi membangun persona branding dalam meningkatkan performance diri, dikatakan bahwa sebagai media untuk mempengaruhi orang lain mengenai persepsi diri individu dan juga mengenalkan keunikan serta kemampuan individu tersebut yang jauh lebih unggul dibanding lainnya. Memberitahu orang lain tentang identitas, keunikan, kemampuan, serta hal lain yang menjadikannya berbeda dan bernilai untuk menampilkan kesan jika individu tersebut merupakan solusi pemecahan masalah yang dibutuhkan. Merangsang persepsi orang lain mengenai nilai serta kualitas diri yang dimilikinya. Strategi persona branding. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menciptakan persona branding yang kuat. Strategi tersebut adalah mengenali diri sendiri. Sebelum membentuk persona branding, kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu. Seperti apa saja kemampuan yang dimiliki. Bagaimana diri kita bersikap terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian, tentukan tujuan persona branding. Setelah mengenali diri sendiri, kita bisa menentukan tujuan utama pembentukan persona branding. Artinya, kita ingin dikenal seperti apa oleh orang lain. Penentuan tujuan ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Lalu tentukan siapa target persona branding. Kita harus menentukan target atau pihak mana yang ingin dijangkau. Penentuan target ini akan berpengaruh pula pada hal-hal yang harus dilakukan untuk memperkuat persona branding kita. Dan kemudian membangun dan memperluas jaringan. Tidak hanya terus membentuk persona branding, kita juga harus membangun dan memperluas jaringan profesional yang dimiliki. Karena dengan hal ini, persona branding kita akan semakin dikenal luas. Semoga bermanfaat dan salam sukses, dahsyat.